Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak, Ibu dosen dan guru penguji. Perkenalkan, nama saya Windy Tamaela SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 Universitas Negeri Jakarta tahun 2022. Berikut ini bukti pendaftaran peserta uji kinerja saya. Pada hari ini Selasa tanggal 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran sebagai syarat kelulusan ujian kinerja PPG dalam jabatan yang berlokasi di SMA Negeri Tembuni, Kecamatan Tembuni, Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat. Berikut ini video pembelajaran yang saya laksanakan. Mohon saran dan masukan agar pembelajaran yang saya laksanakan ke depannya bisa lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Ibu Guru dan kawan-kawan. Oke, baik, selamat pagi untuk kita semua. Sebelum kita memulai pembelajaran kita di pagi hari ini, alangkah baiknya kita memulai dengan doa. Ibu minta ketua kelas untuk maju pimpin kita di dalam doa. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih Maria. Bagaimana kabar kalian di hari ini? Baik, luar biasa. Sudah siap kalian untuk memulai pelajaran kita di hari ini? Sudah, Bu. Hari ini semuanya hadir? Hadir. Oh, luar biasa sekali. Berikan tepuk tangan untuk kita semua. Di hari ini kita akan belajar sejarah peminatan. Semangat belajar sejarah? Yes, luar biasa. Oke, kalian perhatikan gambar yang sudah ibu tempelkan di sini. Adakah kira-kira yang tahu ini gambar kasus apa ini? Kasus Sambo, Agus. Sudah betul ini? Pembunuhan berencana. Oke, ini merupakan kasus pembunuhan berencana dengan tersangka utamanya seperti Agus tadi sudah sampaikan, yaitu Sambo. Ini merupakan kasus polisi tembak polisi yang sempat viral beberapa waktu yang lalu. Jadi kasus polisi tembak polisi ini, jadi Sambo ini menyuruh siapa? Ajudannya yang lain untuk menembak seorang Brigadir Joshua atau dikenal dengan Brigadir J. Jadi kasus ini sempat viral beberapa waktu yang lalu. Cara kerja sejarawan menyerupai cara kerja polisi dalam memecahkan sebuah kasus atau peristiwa. Apa saja langkah-langkah polisi dalam memecahkan sebuah kasus? Mencari informasi. Oke, Maria menjawab mencari informasi. Ada lagi yang lain? Saya Oke, silakan Marianti. mencari saksi mata. Ya, betul sekali, mencari saksi mata. Ada lagi yang lain? Ada, Bu. Mengumpul bukti. Oke, bagus sekali Matius, mengumpulkan bukti. Jadi itu merupakan langkah-langkah polisi dalam memecahkan sebuah kasus. Sudah bisa paham? Ya. Jadi cara kerja sejarawan menyerupai cara kerja polisi dalam mengungkap sebuah peristiwa atau kejadian yang terjadi. Seperti itu ya, sudah bisa paham? Ya, sudah. Dengan mempelajari materi di hari ini, Ibu harapkan kalian bisa mengetahui arti penting dari langkah-langkah penelitian sejarah. Karena tanpa adanya langkah-langkah penelitian sejarah, kita tidak bisa tahu secara jelas atau secara akurat tentang kebenaran dari suatu peristiwa yang terjadi pada masa lalu. Seperti itu. Adakah yang tahu materi kita
peserta didik diharapkan mampu yang pertama menjelaskan pengertian penelitian sejarah, kemudian yang kedua menjelaskan pengertian metode penelitian sejarah, kemudian yang ketiga menganalisis kegiatan dalam tahapan heuristik, kemudian yang keempat menganalisis kegiatan dalam tahapan verifikasi, kemudian yang kelima menganalisis kegiatan dalam tahapan interpretasi, dan yang terakhir yaitu menganalisis kegiatan dalam tahapan historiografi. Ya, sudah bisa dipahami. Kalian amati gambar penelitian di bawah ini. Ada gambar pertama dan gambar kedua. Coba kalian amati dulu. Kelihatan? Jadi gambar pertama ini menyangkut apa ini? Ya, betul sekali. Penelitian di laboratorium. Jadi mereka ini sedang meneliti virus COVID-19. Kemudian yang kedua di gambar apa? Peneliti ahli purba kala. Jadi mereka sedang meneliti tulang belulang. Ya, betul sekali, tulang belulang atau fosil. Kalian bandingkan objek dari kedua penelitian tersebut. Kesimpulan apa yang kalian peroleh? Dari gambar satu dan gambar kedua, kesimpulan apa yang kalian peroleh? Ada yang bisa? Oke, jadi kesimpulannya seperti halnya dengan ilmu yang lain, sejarah juga memiliki yang namanya objek penelitian. Objek penelitian sejarah adalah manusia dan peristiwa atau kejadian yang terjadi pada masa lalu. Jadi itu merupakan objek penelitian atau kajian dalam sejarah, seperti itu. Oke, penelitian adalah cara untuk apa? Untuk memahami sesuatu melalui penyelidikan, apalagi bukti-bukti yang muncul berhubungan dengan suatu masalah. Penelitian harus dilakukan secara teliti. Jadi tidak boleh asal-asalan, harus teliti sehingga diperoleh pemikirannya. Jadi tujuan dari penelitian tadi itu untuk mencari kebenaran. Jadi harus dilakukan dengan teliti agar hasilnya akurat, jelas. Secara umum penelitian sejarah adalah riset yang berupaya untuk mempelajari, apalagi memahami dan menafsirkan peristiwa masa lalu dengan tujuan mencapai wawasan atau kesimpulan tentang orang atau kejadian di masa lalu, seperti itu. Jadi penelitian sejarah ini dilakukan berdasarkan langkah-langkah tertentu. Jadi langkah-langkah tertentu ini yang disebut dengan metode sejarah. Jadi metode sejarah merupakan proses menguji dan menganalisa secara kritis, kemudian sumber sejarah dan peninggalan masa lampau dalam rangka apa? Menghasilkan gambaran yang benar tentang peristiwa itu. Seperti tadi itu. Jadi penelitian sejarah harus dilakukan secara teliti untuk memperoleh hasil yang akurat. Karena tujuan dari penelitian ini apa? Untuk memperoleh kebenaran, seperti itu. Tanpa adanya penelitian sejarah, kita tidak akan dapat mengetahui suatu kejadian atau peristiwa yang terjadi pada masa lalu. Karena tujuan penelitian sejarah adalah untuk mencari dan memperoleh kebenaran, seperti yang tadi sudah Ibu sampaikan itu. Kalian perhatikan di gambar ini. Ada yang tahu, ada yang kenal. Jadi tokoh ini merupakan seorang peneliti sejarah.
Javanicus. Jadi tempat ditemukannya itu di mana? Di Sangiran, Jawa Tengah. Jadi tugas kalian yaitu memecahkan sebuah permasalahan, yaitu bagaimana langkah-langkah dalam penelitian sejarah. Jadi posisinya kalian sekarang sudah dibagi dalam empat kelompok ya. Oke. Masing-masing ketua silakan maju ambil LKPD-nya. Jangan lupa tulis kalian punya nama kelompok. Nanti kita lanjut. Kamu bahas verifikasi. Nanti berdiskusi. Kita dan aku juga berdiskusi dengan ibu. Oke, kamu bahas historiografi. Tampil di depan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan bagi kami kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Hasil diskusi kami akan dibacakan oleh teman kami, Maria. Ya baik, kelompok kami akan membahas langkah-langkah dalam penelitian sejarah, yaitu heuristik. Yaitu pengumpulan sumber. Pertama di dalam penelitian sejarah adalah heuristik. Namun demikian, sebelum melangkah ke tindakan heuristik, itu peneliti harus terlebih dahulu sudah mengetahui topik atau tema apa yang akan menjadi objek penelitiannya. Topik dipilih berdasarkan dua pertimbangan, yaitu kedekatan emosional dan kedekatan intelektual. Dalam penelitian sejarah, tahap heuristik atau pengumpulan sumber merupakan tahapan yang penting guna memperoleh sumber-sumber yang mendukung dalam suatu penelitian sejarah. Tanpa adanya sumber, peneliti akan mengalami kesulitan dalam mengkaji sebuah peristiwa sejarah. Untuk itu, diperoleh sumber-sumber yang mendukung agar mempermudah peneliti untuk meneliti atau mengkaji suatu peristiwa sejarah. Sekian hasil diskusi kelompok kami, kelompok 1. Apa ada tanggapan dari kelompok lain? Kami persilakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Kami dari kelompok 3 ingin bertanya pertanyaan untuk kelompok 1. Apakah ke dalam kendala atau masalah yang ditemukan
sejarah pada saat perkumpulan sumber sejarah. Terima kasih atas pertanyaannya yang sudah diberikan kepada kelompok kami. Izinkan kelompok kami untuk langsung menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Permasalahan yang sering dialami sejarawan dalam pengumpulan sumber yaitu: 1. Sumber sejarah sudah sangat tua dan sangat rentan jika disentuh. 2. Tidak semua orang boleh membaca sumber tersebut. 3. Kesulitan dalam memahami bahasa yang digunakan. 4. Banyak sumber sejarah yang masih menggunakan tulisan tangan. 5. Beberapa sumber masih tertutup. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kami dari kelompok 2. Ingin memberikan pertanyaan kepada kelompok 1. Menurut kelompok kalian apa arti penting sumber sejarah? Ya, terima kasih. Menurut kelompok kami, sumber sejarah diibaratkan sebagai nyawa bagi sejarawan untuk merekonstruksi sebuah peristiwa. Tanpa adanya sumber sejarah, sejarawan tidak dapat merekonstruksi peristiwa sejarah. Ya, sekian dan terima kasih. Oke, berikan aplaus dulu untuk kelompok 1. Oke, baik, silakan kelompok 2. Baik, selamat siang teman-teman, guru. Sebelum terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami kelompok 2. Kesempatan diberikan bagi kami kelompok 2 untuk mempresentasi hasil diskusi kami. Hasil diskusi kami akan dibacakan oleh teman saya Ignatius Subor. Baik, kelompok kami akan membahas langkah-langkah dalam penelitian sejarah yaitu verifikasi atau kritik sumber. Menurut kelompok kami, setelah mengumpulkan sumber sejarah, perlu adanya kritik sumber atau verifikasi, karena verifikasi juga penting dalam penelitian sejarah. Verifikasi dalam sejarah berarti pemeriksaan terhadap kebenaran laporan atau sumber yang diperoleh dalam penelitian sejarah. Dalam tahapan kritik sumber atau verifikasi ini terdapat dua cara melakukan kritik sumber, yaitu kritik eksternal autentisitas. Untuk menguji autentisitas keaslian suatu sumber penulisan sejarah harus melakukan kritik ekstern. Sebuah sumber memiliki 3 kemungkinan autentisitas keaslian, yaitu sepenuhnya asli, sebagai asli, dan tidak asli. Uji autentisitas sebuah sumber atau dokumen sejarah dapat dilakukan melalui penelitian terhadap pembuat dokumen, lembaga atau badan hukum yang mengeluarkan dokumen, pengarang informan dan tanggalnya. Ada dan tidaknya pemalsuan serta menyebab diadakan restorai teks apabila ada. Selain itu juga kritik terhadap keaslian informasi atau dokumen seperti bahannya, dokumen dengan tulisannya dan orangnya, pelaku dan saksi. Keaslian dokumen diverifikasi tidak hanya terbatas pada sumber tertulis saja, tetapi juga terhadap sumber benda seperti artefak, penjelasan pelaku atau saksi sejarah yang sering disebut sebagai sejarah lisan, dan lain-lain. Kritik internal dimaksudkan untuk menguji lebih mendalam tentang isi dokumen. Kritik internal sering disebut uji kredibilitas
percaya atau tidak dalam hal ini seorang penulis harus bersifat objektif dan netral dalam menggunakan data yang telah diperoleh sehingga peristiwa sejarah itu terjamin. Kebenaran sasaran kerja kritik internal adalah uji kredibilitas informan dan wawancara, pengarang penulis sumber atau dokumen. Data sejarah atau bukti-bukti sejarah yang telah melewati verifikasi kemudian menjadi fakta sejarah. Ditinjau dari sifatnya, fakta sejarah dapat dikategorikan dalam dua jenis, fakta keras hard, fakta lunak. Ditinjau dari wujudnya, fakta dapat dibedakan menjadi fakta mental dan fakta sosial. Sekian hasil diskusi kami kelompok 2. Apakah ada tanggapan dari kelompok yang lain? Kami persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 4. Kami ingin memberikan pertanyaan kepada kelompok 2 tentang jelaskan apa itu fakta keras dan fakta lunak. Terima kasih atas pertanyaan yang sudah diberikan kepada kelompok kami. Izinkan kami kelompok 2 untuk menanggapi pertanyaan dari kelompok 4. Menurut kelompok kami, fakta keras berarti fakta yang telah diterima kebenarannya atau fakta yang sudah pasti tidak perlu untuk diperdebatkan lagi. Sedangkan fakta lunak kebalikan dari fakta keras, di mana fakta tersebut masih memerlukan bukti lebih kuat lagi untuk diyakini kebenarannya. Kita berikan tepuk tangan ke kelompok 2. Oke, sekarang kelompok 3 tampil ke depan. Oke, baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Hasil diskusi kami akan dibaca oleh teman saya. Kelompok kami akan membahas langkah-langkah penelitian sejarah, yaitu interpretasi, menurut kelompok kami, setelah melakukan kritik terhadap sumber, kita dapat menghimpun suatu periode sejarah yang sedang dipelajari. Berdasarkan keterangan itu, kita dapat menyusun fakta-fakta sejarah dan dapat dibuktikan kebenarannya. Dari fakta-fakta sejarah yang bisa dipercaya itulah penulis sejarah memberikan interpretasi atau penafsiran. Interpretasi dalam sejarah berarti penafsiran terhadap suatu peristiwa atau memberikan pandangan teoritis terhadap suatu peristiwa sejarah. Ada dua tahapan interpretasi, yaitu 1. Interpretasi analitis, yaitu menguraikan semua sumber yang ada, menganalisis beberapa kemungkinan yang terkandung dalam suatu sumber sejarah. Sintesis, yaitu menyangkut semua sumber yang ada, beberapa yang ada dikelompokkan menjadi satu dengan generalisasi konseptual. Sekian hasil diskusi kami kelompok 3. Apakah tanggapan dari kelompok yang lain? Kami persilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 2 untuk mempertanyakan memberikan pertanyaan kepada kelompok 3. Menurut kelompok kalian, bagaimana cara sejarawan menafsirkan suatu peristiwa sejarah?
Ya baik, izinkan kami untuk menanggapi. Menurut kelompok kami, sejarawan harus berpikir dan melihat dari setiap sisi sudut saat menafsirkan suatu peristiwa sejarah, karena setiap peristiwa sejarah memiliki keterkaitan. Baik, sekian hasil diskusi kami. Oke, berikan aplausus. Kelompok 4 silakan maju tampil di depan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 4 untuk mempresentasikan diskusi kami. Hasil diskusi kami akan dibaca oleh teman saya, Arianti. Oke baik, kelompok kami akan membahas tahapan terakhir dalam penelitian sejarah, yaitu historiografi. Historiografi berasal dari bahasa Latin historiographia. Historia berarti sejarah, narasi, dan grafia berarti penulisan. Jadi, secara harfiah, historiografi berarti penulisan sejarah. Historiografi pada dasarnya merupakan bentuk rekonstruksi sejarawan atau peneliti sejarah terhadap sumber-sumber yang telah ditemukan dan telah diseleksi dalam bentuk kritik. Historiografi ibarat membuat suatu bangunan. Dalam membuat suatu bangunan, seorang ahli bangunan harus memasang bahan-bahan yang telah disediakan. Ahli bangunan tersebut memasang kayu untuk kusen, pintu, jendela, semen, pasir, dan batu bata untuk dinding, serta cat untuk mengecat dinding. Apabila kita perhatikan bahan-bahan bangunan yang masih tersimpan secara terpisah-pisah atau belum digunakan, terkesan tidak menarik. Akan tetapi, apabila bahan-bahan itu telah tersusun, akan menjadi suatu bangunan yang indah. Proses tersebut sama halnya dalam merekonstruksi sumber-sumber sejarah. Ketika sumber-sumber sejarah masih dalam bentuk yang terpisah-pisah, belum direkonstruksi, sumber tersebut menjadi barang mati. Akan tetapi, ketika sumber-sumber sejarah itu direkonstruksi, sejarawan akan menjadi suatu bangunan tulisan atau karya penulisan hidup. Karya tersebut menjadi suatu cerita yang menarik untuk dibaca. Fakta-fakta yang telah dikumpulkan, dikritik, dan diinterpretasi kemudian disajikan dalam bentuk tulisan yang logis, sistematis, dan bermakna. Sekian hasil presentasi kami. Apakah ada tanggapan? Ada. Oke, silakan kelompok 1. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok 1 ingin memberikan pertanyaan kepada kelompok 4. Apakah aspek utama yang harus diperhatikan dalam historiografi? Baik, terima kasih. Izinkan kami kelompok 4 untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Menurut kelompok kami, aspek utama yang harus diperhatikan dalam historiografi adalah kemampuan menulis. Karena dengan adanya kemampuan menulis yang dimiliki, sejarawan serta kemampuan berimajinasi yang baik, tulisannya akan enak dibaca. Baik, dari kelompok 1 sudah puas dengan jawaban kami? Tidak. Mungkin dari teman-teman yang lain ada pertanyaan? Sudah. Berikan tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Sekali ya hasil diskusi kalian dari kelompok 1.
kelompok 3, bahkan kelompok 4. Adakah yang bisa memberikan kesimpulan untuk materi kita di hari ini? Oke, silakan Hamsa. Menurut kelompok kami berkonstruksi peristiwa sejarah tidaklah mudah karena diperlukan bukti-bukti atau sumber sejarah. Oke, baik sekali. Berikan aplaus dulu untuk Hamsa. Jadi menurut Hamsa, dalam merekonstruksi suatu peristiwa sejarah dibutuhkan sumber-sumber sejarah ya. Oke, silakan. Ada lagi? Oke, silakan kelompok 3. Menurut kelompok kami, kesimpulannya kami dapat mengetahui cara kerja sejarawan dalam meneliti suatu peristiwa sejarah dalam rangka penelitian sejarah. Oke, baik sekali. Berikan tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Jadi kesimpulan kita untuk pertemuan di hari ini, yaitu dalam langkah-langkah penelitian sejarah ada langkah apa saja? Heuristik, yang berarti pengumpulan sumber. Tapi sebelum adanya pengumpulan sumber, kita harus terlebih dahulu menentukan apa? Tema, ya betul sekali Maria. Kemudian tahap kedua yaitu apa? Verifikasi atau kritik sumber. Jadi kita tidak boleh asal dalam pengumpulan sumber, harus dikritik. Apakah ini sudah benar-benar sumber yang tepat? Kemudian untuk tahap ketiga, setelah verifikasi apa? Interpretasi, yaitu penafsiran terhadap sumber. Kemudian yang terakhir yaitu penulisan sejarah atau historiografi. Jadi kalian sudah paham langkah-langkah dalam penelitian sejarah? Sudah paham? Oke, berikan aplaus untuk biar semua. Ia itu akan memberikan kalian evaluasi materi. Ada 5 nomor. Jangan lupa tulis nama kalian. Dikerjakan ya selama 10 menit. Jangan lupa tulis nama kalian. Yang sudah selesai boleh dikumpulkan. Dari materi yang tadi sudah kita bahas tentang langkah-langkah penelitian sejarah. Jadi dalam penelitian sejarah diperlukan sikap yang pertama yaitu kreatif. Jadi seorang sejarawan atau peneliti itu dia harus kreatif. Kreatif yang dimaksud yaitu kreatif dalam memilih ide-ide atau topik yang akan diteliti. Kemudian apa lagi? Kerja keras. Karena dalam pengumpulan sumber sejarah ini tidaklah mudah. Butuh kerja keras untuk mencari dan mengumpulkan sumber sejarah. Kemudian apa lagi? Cermat dan teliti dalam menyusun atau menulis sebuah apa? Peristiwa sejarah, penulisan sejarah atau historiografi. Jadi sikap-sikap itu harus kalian terapkan dalam kehidupan kalian pada masa kini, yaitu tadi kreatif, apalagi cermat dan teliti, kemudian kerja keras. Oke, sebelum Ibu menutup pertemuan kita di hari ini, Ibu mau ingatkan kalian untuk ulang pelajari kembali materi ini ya, agar kalian lebih memahami dan mengingat langkah-langkah penelitian sejarah itu. Yang mau maju pimpin kita di dalam doa. Oke, silakan Marianti. Oke, baik teman-teman dan Bu Guru, sebelum kita pulang marilah kita berdoa mulai. Sudah selesai. Beri salam kepada Ibu Guru mulai. Selamat siang Ibu Guru dan kawan-kawan. Baik, selamat siang untuk kita semua.
Jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Bung Karno.